Di mana hartamu, di situ pula hatimu. Kalau kita terlalu memikirkan satu hal, satu hari menghabiskan banyak waktu memikirkan itu, entah itu berguna atau tidak berguna, dan biasanya tidak berguna. Setelah lewat waktunya kita pikir, ngapain saya pikir-pikir itu? Tidak ada gunanya. Kalau kita terlalu banyak memikirkan satu hal, itulah harta kita. Ada orang berpikir bagaimana caranya saya bersaing dengan orang lain supaya saya menang. Kalau perlu saya menyingkirkan orang lain. Itulah hartanya. Ada orang berpikir bagaimana saya membalas dendam. Dia sudah berbuat jahat pada saya tidak mau mengampuni dia. Kalau perlu saya balas dia. Itulah harta orang itu. Ada orang berpikir orang ini pernah bersalah pada saya, maka selamanya dia salah. Lalu mulai berfantasi, terus menambahkan kesalahan pada orang yang sudah tidak berbuat salah. Itulah hartanya. Kesudahan orang yang memikirkan buruk, maka hasilnya juga akan buruk. Orang tidak pernah akan bahagia. Kemarin gereja merayakan pesta Santo Laurentius. Siapa yang punya nama baptis Laurentius di sini boleh angkat tangan? Ada Laurentius? Oh, tidak ada ya? Atau malu mengangkat tangan? Atau Laurencia? Ada? Tidak ada juga ya? Itu adalah orang kudus yang besar. Meskipun dia hanya seorang diakon, belum sampai menjadi imam, tapi dia sangat berpengaruh pada zamannya, sampai dia ditangkap oleh para penindasnya dan memaksa dia supaya menunjukkan di mana harta gereja. Artinya dia adalah orang kepercayaan yang bisa pegang harta gereja. Dia mengurus banyak orang miskin. Maka apa katanya? Engkau mau tahu harta gereja? Mereka ini harta gereja. Apa? Orang miskin. Kok bisa? Karena tujuan gereja adalah memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak hanya miskin harta tetapi juga miskin perhatian. Ada banyak orang harta sudah cukup tapi masih kurang perhatian juga. Maka kita lihat zaman sekarang ada orang terus cari perhatian di mana-mana supaya orang perhatikan dia. Berdandan yang aneh-aneh, muka masih muda dibuat jadi tua, dipasang di Facebook di mana supaya orang lihat lalu orang kasih komentar, atau muka sudah tua dibuat jadi muda, challenge katanya. Itu mencari perhatian. Jadi harta kita di mana? Harta gereja adalah orang-orang yang perlu dirawat, diperhatikan. Itulah harta gereja. Kalau gereja menempatkan hartanya kepada orang-orang kaya, orang-orang yang berpengaruh, saya kasih tahu, tidak lama kemudian gereja akan hancur. Kalau gereja masih memperhatikan umatnya yang susah, yang berkebutuhan, maka gereja masih ada harapan terus berkembang. Kita lihat gereja-gereja di luar Asia makin lama makin hilang. Kenapa? Karena tidak lagi banyak orang susah, tidak lagi banyak orang yang membutuhkan Tuhan. Jadi di mana hartamu, di situ hatimu. Apakah kita sudah menempatkan harta yang benar dalam hati kita? Ada orang pulang dari kantor yang dicari bukan istrinya, bukan suaminya, bukan anaknya, anjingnya dicari. Sebab apa? Mungkin suami tidak menyambut dia, mungkin anak tidak menyambut dia, mungkin istri tidak menyambut dia. Anjingnya setiap kali pulang menyambut dia, goyang-goyang, loncat-loncat, gembira sekali lihat dia pulang. Orang rumah biasa-biasa saja, dia masuk atau keluar gak ada yang tahu lagi. Di mana hartanya? Anjing itu. Kita juga sama. Mari kita tempatkan harta kita pada hal yang benar. Hari ini kita melihat Abraham menempatkan hartanya di mana? Kepada Tuhan.
Jadi meskipun keadaan apa yang diminta oleh Tuhan kepadanya tidak membuat dia susah. Sebab hartanya adalah Tuhan, bukan keadaan itu. Kita seringkali disusahkan oleh keadaan ketika kita mau mencapai suatu tujuan. Begitu prosesnya sulit, kita sudah susah. Sebelum misa mulai, saya berdiri di belakang. Saya melihat prodiakon kita, saya melihat lektor kita, pemazmur, pakra, dan umat sekalian. Saya merasa terharu. Saya merasa inilah harta saya. Inilah orang-orang yang harus saya layani. Kalau saya bisa melayani Anda sekalian dengan baik, saya merasa saya sudah bertanggung jawab kepada Tuhan. Orang-orang yang kita layani itulah harta kita. Seorang suami, siapa hartanya? Istrinya dan anak-anaknya, itu hartanya. Jadi kalau dia sibuk mencari harta materi di luar, tetapi malah kurang memperhatikan istri dan anak-anaknya, dia kehilangan harta yang sesungguhnya. Seorang istri, siapa hartanya? Suaminya. Jangan lihat suami orang lain. Suami orang lain ganteng lah, kaya lah, romantis lah. Itu suami orang lain, bukan milikmu. Dia tidak hidup bersamamu, dia tidak berjuang bersamamu. Tapi suami sendiri, meskipun mukanya sangat sederhana, perilakunya juga kadang menjengkelkan, tapi dia setiap malam tinggal di rumah. Dia bersamamu, dia berkorban bersamamu. Itulah hartamu. Pegawai terima gaji dari siapa? Dari bos. Apakah bos sungguh memiliki uang untuk dibagi-bagi? Tidak. Seorang bos adalah menerima uang dari pelanggan, lalu dia bagi-bagi. Bagian paling besar dia ambil sendiri. Kenapa? Pertama, dia punya modal. Dia yang punya modal. Kedua, dia yang mengelola seluruh perusahaan. Jadi pantas dia mengambil bagian terbesar. Tetapi kepada pegawai juga dia harus memberikan gaji yang pantas. Tapi uang itu dari mana? Dari pelanggan. Jadi kalau kita tidak mampu melayani pelanggan kita dengan baik, kita tidak akan mendapat hasil yang kita bagi-bagi pada akhir bulan itu. Jadi pelanggan kita siapa? Istri, suami, anak-anak, masyarakat. Pelanggan saya siapa? Umat Allah sekalian. Kalau saya tidak melayani dengan baik, percuma saya banyak khotbah. Maka saya berusaha melayani dengan baik. Tapi saya juga perlu dibantu. Bukan ditekan, bukan dipersusah. Siapa juga tidak akan tahan. Anda lihat, rambut sudah tinggal sedikit. Nah, belum datang sini juga sudah sedikit. Harta kita adalah orang-orang yang kita layani. Abraham, ketika Tuhan meminta dia keluar dari tempat tinggalnya, ia keluar loh. Dan tidak gampang. Kita mau pindah rumah saja susah loh. Lihat barang begitu banyak, belum lagi harus kenalan dengan tetangga baru, harus menata rumah yang baru. Itu sangat tidak gampang. Ada orang yang bangun rumah mewah, bagus, sudah selesai, tidak pindah-pindah. Orang tanya, rumahmu yang baru lebih bagus dari rumah yang lama, kenapa tidak pindah-pindah? Nyaman di sini. Kan rumah bagus, akhirnya apa? Disewakan, tidak dipakai. Belum tentu yang baru adalah yang lebih bagus. Nah, Abraham disuruh pindah, dan ia pindah. Anda lihat ketika dia pindah ke tempat yang baru, tidak gampang. Ia bahkan harus berbohong kepada orang-orang bahwa Sarah istrinya adalah adiknya. Karena kalau dia mengatakan itu istrinya, maka dia akan dibunuh orang dan Sarah akan diambil orang. Karena Sarah masih cantik. Maka dia berbohong, ini adalah adik saya. Jadi kalau kalian menginginkan adik saya, harus baik-baik dengan abangnya, kan begitu. Maka dia selamat. Tidak gampang. Lebih-lebih Tuhan kasih tahu dia, engkau akan mempunyai keturunan banyak seperti pasir di pantai, bintang di langit. Oh, banyak sekali. Abraham percaya. Istrinya tidak percaya. Istrinya ketawa. Dan sudah dikasih keturunan, Tuhan katakan, Abraham, ambil anakmu itu,
bawa ke gunung, korbankan untuk saya. Seperti orang mengorbankan binatang. Korban binatang itu bagaimana caranya? Pertama, tentu binatang harus diikat supaya tidak lari. Lalu harus dibunuh, darahnya dikeluarkan, lalu lemaknya dibakar untuk Tuhan. Daging dimakan bersama, lemaknya yang dibakar. Kenapa? Karena lemak ini menimbulkan wangi yang enak. Kalau kita makan sate babi misalnya, tidak ada lemaknya, apa enaknya? Sepet-sepet. Maka lemak itu enak sebenarnya, meskipun dihindari. Betul tidak Pak Edi? Enak kan? Enak. Kami sama hobi. Jadi lemak yang dibakar. Nah, persembahan seperti itu lama-lama repot. Maka pelan-pelan dia berubah. Kita ambil makna yang ditunjukkannya saja, yaitu sesuatu yang dibakar, keluar asap yang wangi, asapnya naik ke atas. Ini lambang persembahan kita menyenangkan Tuhan dan diterima Tuhan. Maka sekarang tidak ada lagi orang persembahkan kurban bakaran dari binatang. Pelan-pelan dia berubah menjadi dupa. Maka di gereja kita pakai dupa. Dupa itu ada macam-macam bentuk. Orang Tionghoa suka pakai bentuk hiosua atau hio. Dupa yang dipasang di atas lidi. Kenapa demikian? Karena orang Tionghoa sangat hemat. Kalau satu batang dibakar itu kira-kira 1 jam baru habis. Jadi hemat sekali. Orang bule dia pakai yang taburan itu, begitu kena arang tabur, asap keluar semua, langsung habis, tidak ada lagi. Bagi orang Tionghoa itu terlalu boros. Maka orang Tionghoa bikin dalam bentuk lidi, maka hemat. Tidak heran kenapa kaya, karena hemat. Tidak semua orang Tionghoa kaya juga sih. Ada juga orang Tionghoa yang tidak hemat, ada orang Tionghoa yang boros. Jadi Abraham harus mempersembahkan korban seperti itu. Anaknya harus dia bunuh sendiri. Pertama dia ikat sendiri, dia bunuh dan dia bakar. Bapa mana di dunia yang rela melakukan hal itu? Tidak ada. Tetapi Abraham, karena itu perintah Tuhan, kita dengar dalam bacaan tadi, dia berpikir Allah sanggup membangkitkan orang mati. Jadi kalaupun anaknya mati nanti, mungkin saja Allah membangkitkan, maka dia merasa seakan-akan telah menerima kembali anaknya. Dan Tuhan tidak kasih dia waktu. Abraham, engkau berangkat seminggu lagi atau sebulan lagi, sama sekali tidak ada batas waktu. Tetapi bagaimana respon Abraham? Keesokan harinya, pagi-pagi, dia sudah bawa anaknya untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Di tengah jalan anak bertanya, "Papa, kita sudah bawa kayu bakar. Di mana dombanya?" Abraham susah dijawabnya. Dia tidak boleh ngomong, "Kamulah yang mau dibakar nanti." Saya kasih tahu pasti lari anaknya. Dan Abraham pasti tidak bisa mengejarnya. Dan dia menjawab apa? Tuhan akan menyediakan. Ini jawaban yang bagi orang-orang ini tidak jelas. Apa sih Tuhan akan menyediakan? Tapi nyatanya Tuhan menyediakan kan? Dan itu dia lakukan tanpa menunda-nunda. Itulah iman. Maka kita sebut Abraham adalah bapa orang beriman. Itulah hartanya. Hartanya adalah percaya kepada Tuhan. Kita lihat zaman sekarang, dari zaman dulu sampai sekarang. Apakah orang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan? Ketika susah datang pada Tuhan, ketika senang Tuhan ditinggalkan. Bahkan mungkin mulai menindas umat Tuhan yang lain. Apakah itu tanda percaya pada Tuhan? Jelas bukan. Karena itu Yesus katakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau hati kita memang mau menuju kepada Tuhan, maka jadikanlah Tuhan sebagai harta kita. Jadi bukan berarti nanti Tuhan harta saya perlu apa saya minta, dia pasti kasih saya. Tuhan mau kita berjuang.
Tuhan mau ada bagian dari kita. Jangan asal minta langsung dapat. Tuhan mau kita berjuang. Karena itulah orang tua dengan susah payah mendidik anak-anaknya. Susah payah saya katakan, penuh pengorbanan. Guru-guru dengan susah payah mendidik murid-muridnya. Apalagi guru zaman sekarang sangat tidak gampang, karena dituntut lebih dan lebih lagi. Zaman dulu guru tidak dituntut banyak, orang tua tidak banyak menuntut. Sekarang orang tua mau anaknya melebihi orang lain. Kalau perlu jadi juara dunia anaknya itu. Anak sudah dapat nilai bagus, ibunya masih marahi dia, bapaknya marahi dia. Kalau dia sampai stres dan bunuh diri, engkau salah. Kalau anak kita juara, lalu kenapa? Lalu kita bisa menguasai dunia? Tidak juga. Kehidupan anak lebih penting daripada sekedar gelar. Jadi orang tua yang terlalu berambisi anaknya juara, hati-hati. Lihat sesuai kemampuan. Kalau dia sudah berusaha keras, hargailah. Jangan sudah dapat nilai 90, masih ribut saja, masih ngomel. Nah, kamu bisa masa cuma 90? Yang minggu lalu 80, sekarang 90 kan naik kan, berarti kamu bisa kan. Besok harus 100, kalau perlu 120. Itu malah tidak lulus. Ya tidak perlu seperti itulah. Berikan dia waktu juga untuk istirahat, untuk bermain, untuk berdoa juga. Tapi terkadang orang terlalu berambisi. Ambisinya adalah anak saya harus menjadi orang yang hebat. Kalau anak saya jadi orang hebat, saya akan bangga. Itu hartamu berarti. Demi mencapai harta seperti itu, kebanggaan diri, engkau menindas anakmu sendiri. Istri juga. Kalau kata-katamu terlalu keras pada suamimu, terus engkau cereweti dia, padahal dia sudah mengerti, engkau sedang menciptakan satu bencana. Suami juga demikian. Jangan berlebihan menindas orang. Karena orang-orang yang kita layani itulah harta kita sesungguhnya. Hari ini juga Yesus mengatakan kita harus bersiap-siap. Karena Tuhan datang seperti pencuri. Bukan berarti Tuhan seperti pencuri. Dia datang seperti caranya pencuri maksudnya. Artinya tidak pernah kita ketahui kapan Tuhan datang. Tapi dia pasti datang. Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang sudah menjadikan Tuhan sebagai harta seperti Abraham? Mari kita merenungkan itu. Mari kita terus memperhatikan di sekeliling kita siapa saja yang kita layani. Itulah yang seharusnya kita layani dengan baik. Karena kita diberi tugas oleh Tuhan menitipkan tanggung jawab ini kepada kita semua. Semoga kita mampu menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena kepada orang yang diberi banyak, dituntut banyak pula. Kepada orang yang diberi sedikit, tidak banyak dituntut. Jadi kalau kita merasa mempunyai kemampuan, kita seharusnya melayani lebih banyak lagi. Dan mari kita bangun paroki kita bersama-sama. Amin.